البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Syarah Ar-Ra'iyah, karya dan sekaligus disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zuquri asbahullah. Sekarang kita masuki halaman 49 setelah menyebutkan bahwasannya kaum maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah beliau alaihi salatu wassalam yang paling afdal adalah para sahabat. Kemudian para sahabat tersebut yang paling afdal adalah Abu Bakar. Kita lihat halaman 49 bagian atas itu. Wa Abu Bakrin sama. Abu Bakar Siddiq Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Jadi bapaknya beliau namanya Abu Quhafah, kunyahnya namanya Utsman. Kalau nama Abu Bakar Abdullah. Jadi Abdullah bin Abi Quhafah maksudnya Abdullah bin Utsman. Mafhum? Naam. Jadi Abdullah bin Abi Quhafah. Naam, sebagian mereka menyebutkan seringnya gitu, Abdullah bin Abi Quhafah. Abi Quhafah itu namanya Utsman. Nah, seperti itu. Cuman ada mereka yang nisbahnya itu Abdullah bin Utsman bin Abi Quhafah. Tapi ma'rufnya Abdullah bin Abi Quhafah, Abu Bakar bin Abi Quhafah. Abu Quhafah namanya Utsman. Seperti itu. Khalifatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahbuh. Beliau adalah pemimpin Rasulullah SAW dan sekaligus sahabatnya. Sama ay ala fil fadl wal manzilah wal ilm wal khair. Masya Allah. Beliau adalah sama. Sama itu maksudnya adalah ala, tinggi dalam hal keutamaan, wal manzilah kedudukan, wal ilm dan ilmunya, wal khair dan kebaikannya. Sampai beliau mendapat gelar apa? As-Siddiq. Itu sembarangan ini. Karena As-Siddiq ini orang yang jujur gitu loh. Dan kita saksikan bagaimana sejarah yang kita baca. Beliau setia sekali, mulai dari bagaimana beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, ya kan? Kemudian ketika dikejar-kejar orang kufar Quraisy, ya kan? Kemudian sampai beliau sembunyi di dalam gua, setia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kisah yang mengharukan juga di saat beliau meninggal dunia. Nah, itu beberapa sahabat ada yang enggak percaya ketika Rasulullah meninggal dunia waktu itu. Di antaranya Umar bin Khattab, bayangkan. Umar bin Khattab tegas. Nah, tapi beliau di saat mendengar Rasulullah meninggal, beliau gak terima waktu itu. Sampai beliau marah-marah, gak mungkin. Bagaimana mungkin? Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu keluar menemui para sahabat yang intinya mereka sedih, dan di antaranya Umar bin Khattab. Akhirnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu khutbah. Berkhutbah, Umar pun akhirnya tunduk, duduk mendengar. Nah, kemudian Abu Bakar mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sungguh Allah Ta'ala zat yang maha hidup tidak pernah mati. Langsung luluh hatinya. Langsung sadar. Nah, disitulah kelebihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau langsung percaya bahwasanya semua manusia pasti akan mati. Semua manusia pasti akan mati. Kita lihat sini. Wa ghadzalik hatta yusmiya bisiddiq. Dan selain itu sampai beliau digelari Siddiq. Ini enggak sembarangan ini. Makanya kalau ada artikel bertuliskan apa? As-Siddiqah bintu Siddiq, itu maksudnya adalah Aisyah bintu Abu Bakar. Itu gelarnya gitu. As-Siddiqah bintu Siddiq maksudnya adalah Aisyah bintu Abi Bakar. Nah, kita lihat sini. Likasrati tasdiqihi, dikarenakan banyaknya pembenaran beliau. Nah, maksudnya beliau itu suka membenarkan apa yang kabar datang mengenai Rasulullah, beliau benarkan. Ketika Rasulullah SAW, ya, orang kufar Quraisy gak percaya masalah apa? Tragedi Isra Mi'raj. Yang hanya berlangsung bukan sehari semalam loh, semalam tok, ya kan? Semalam saja udah PP pulang pergi. Dari mana itu? Makkah ke Palestina, Palestina ke Mekah, ya kan? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa masih naik ke mana? Ke langit yang 7, bayangkan itu. Itu enggak sehari semalam aja. Itu orang kufar Quraisy mengingkari, enggak mungkin. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu benarkan, bayangkan itu. Kalau yang mengucapkan itu adalah Rasulullah, maka sungguh telah benar. Jadi enggak ada istilah enggak percaya, enggak ada. Nah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kita lihat wabil atiq, dan beliau dikenal dengan orang yang suka memerdekakan budak. Namanya. Nah, kemudian juga apa? Makna yang lain maksudnya memerdekakan budak, makna yang lain adalah li'itqihi minan nar, dan banyaknya beliau apa? Seringnya mengentas seseorang dari siksaan api neraka, maksudnya mendakwahi akhirnya masuk Islam. Paham ya? Karena dari kalangan para sahabat yang
Dari kalangan orang-orang dewasa yang pertama kali masuk Islam siapa? Abu Bakar As-Siddiq anhu. Kemudian dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan wanita Khadijah bintu Khuwailid. Nah, kita lihat wa madahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulih, dan sungguh Rasulullah SAW telah menyanjung memuji beliau dengan ucapannya, walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan walakin ukhuwatul Islam. Masyaallah, lihat ini. Muttafaqun alaih. Artinya apa? Kalau seandainya aku itu menjadikan seorang kekasih, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar ini adalah seorang kekasih. Tapi nggak ada lagi. Kekasih itu maksudnya bagaimana? Mendapatkan kecintaan yang lebih. Khalil ini ada orang yang mendapatkan khullah. Khullah itu di atas mahabbah. Mahabbah itu kecintaan, tapi khullah di atasnya lagi. Nah, di muka bumi ini nggak ada yang dapat gelar Khalil kecuali dua. Yaitu Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi siapa? Ibrahim AS. Dah itu aja. Makanya beliau sampai mengatakan kalau seandainya aku menjadikan Khalil, boleh menjadikan Khalil, kekasih, orang mendapatkan kecintaan lebih, niscaya Abu Bakar aku jadikan. Tapi, walakin akan tapi, ukhuwatul Islam, adanya hanya persaudaraan se-Islam setelah itu. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Adanya hanya mahabbah. Sudah dipahami? Makanya terus sering dengar Habib, Habib, Habib. Habib artinya mahbub yang dicintai. Itu artinya secara bahasa seperti itu. Makanya kalau Khalil ini enggak ada, kecuali dua aja. Ya, Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Nabi kita Muhammad SAW juga digelar dengan Khalil. Mafhum? Naam. Waqad ajma'a as-sahaba 'ala fadlihi wa waqtaru khalifatan lahum ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh para sahabat telah sepakat mengenai keutamaan Abu Bakar ini, dan mereka memilih Abu Bakar sebagai khalifah untuk mereka setelah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qaddamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lis-shalah, dan Rasulullah mendahulukan beliau untuk mengimami salat ketika beliau sakit. Lihat itu. Ya kan, ketika Rasulullah di akhir hayatnya beliau sakit. Itu yang beliau suruh siapa? Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam. Naam. Wa min fadhailihi qaulullah azza wa jalla, dan termasuk keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala, saniyasnaini idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ini kisahnya panjang. Ana simpulkan. Dalam ayat Allah Ta'ala menjelaskan, ya, salah satu di antara dua orang yang waktu itu berada di dalam gua, yang salah satunya mengatakan kepada sahabatnya, jangan sedih, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kita. Ini kisahnya waktu itu ketika Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar berangkat hijrah di Makkah kemana? Ke Madinah. Kemudian sempat dikejar-kejar orang kufar Quraisy. Akhirnya sembunyi di dalam gua. Nah, di dalam gua itulah Abu Bakar As-Siddiq sempat panik. Paham ya? Ada riwayat yang mengatakan mulut guanya ditutup dengan sarang laba-laba, itu riwayatnya lemah. Kemudian keluar apa? Dari mulut gua itu keluar apa? Keluar burung apa? Merpati, itu juga lemah. Yang sahih benar sembunyi di dalam gua. Kemudian orang kufar Quraisy sudah sampai di mulut gua tapi enggak melihat, itu benar, itu sahih. Tapi yang dhaif ada riwayat yang apa? Yang mengatakan mulut gua tertutupi apa? Sarang laba-laba. Sehingga nampaknya udah lama dihuni, enggak ada orangnya. Itu riwayatnya lemah itu. Kemudian keluar burung merpati, itu udah lemah. Yang sahih bahwasanya waktu itu orang kufar Quraisy mengejar Rasulullah SAW. Nah, mereka mencari sampai berada di mulut gua itu. Kemudian saya panik. Paham ya? Sampai Abu Bakar Siddiq anhu mengatakan, "Lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana." Kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat di bawah telapak kakinya, niscaya kita akan nampak. Langsung Rasulullah mengatakan, "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma?" Ditenangkan oleh Rasulullah SAW. "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu? Kita ini dua orang, tapi Allah yang ketiganya. Enggak usah khawatir." Akhirnya inilah ayatnya, la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan sedih, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama kami atau bersama kita. Akhirnya dibutakan mereka semuanya, enggak nampak, dan pulang dalam kondisi tangan kosong. Langsung mengadakan apa? Sayembara. Ya, sayembara, barang siapa yang bisa menemukan Muhammad dan juga sahabatnya hidup atau mati akan mendapatkan hadiah 100 ekor onta. Sayembaranya gitu. Akhirnya sampai kabar itu di kampung namanya Mudlij. Ya, di kampung Mudlij itu ada sahabat yang dulunya belum masuk Islam, ikut ngejar. Namanya Suraqah bin Malik. Pernah dengar? Nah, Suraqah bin Malik tertarik. Ini 100 ekor onta ini. Akhirnya Suraqah bin Malik lihat ternyata benar lewat Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Paham ya? Mengendarai kuda itu lewat. Nah, dikejar sama Suraqah. Suraqah ngejar di belakangnya, tapi setiap kali dekat langsung Rasulullah mendoakan, tersungkur itu kudanya. Langsung seakan-akan apa? Kakinya itu terborgol, enggak bisa jalan. Langsung kayak nantep di tanah gitu.
Sampai berapa kali? 3 kali kalau tidak salah dalam riwayatnya itu. Kemudian terakhir dia minta didoakan, tolong doakan. Setelah itu kami nggak akan ngejar lagi, benar. Nggak ngejar. Kemudian Rasulullah menitip semacam kayak surat itu agar dikasihkan kepada pembesar mereka. Nggak lama kemudian Suraqah bin Malik ketika datang ke Madinah masuk Islam. Menunjukkan bahwasanya luar biasa perjalanan mau dari Makkah ke Madinah itu rintangannya luar biasa. Paham ya? Itu kisahnya sahih hal itu ya. Namanya Suraqah bin Malik Al-Mudliji. Nah, dari apa kampung Mudlij. Nah. Kita lihat berikutnya, wa minha qaulu ta'ala, di antaranya adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tuzza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Ini mengenai siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa artinya? Tidak ada nah, barakallahu fik, untuk seorang pun di sisinya berupa kenikmatan yang dibalas dengan lebih, melainkan apa? Ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, yaitu melainkan mengharapkan wajah Rabbnya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, kelak dia akan ridho. Yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq menemani setia dengan Rasulullah SAW. Adapun ketika datang di Madinah, disambut oleh orang-orang penduduk Madinah itu benar sambutannya. Ada yang naik di atas bukit, ada yang naik di atas atap rumah mereka. Yang tidak sahih itu apa? Selawatnya. Nah, katanya ada selawat badriyah itu ya, tala'al badru alaina. Nah, barakallahu fiik akhirnya itu selawatnya itu batilah, enggak ada selawat-selawat, enggak ada. Disambutnya benar. Tapi disambut dengan selawat itu enggak benar. Paham ya? Na'am musta'an. Kita lihat sini. Waqad ajma'al ulama wa 'ala annaha nazalat fi sya'nih. Dan sungguh para ulama telah sepakat bahwasanya ayat tersebut turun mengenai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Masyaallah. Kita lihat berikutnya, dalil dalam As-Sunnah mengenai keutamaan beliau. Wa amma minas sunnati, adapun dalil dari As-Sunnah. Fa'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurina, waktu itu kata Ibnu Umar, dahulu kami berkata dalam keadaan Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami. Jadi waktu itu Ibnu Umar mengatakan dalam kondisi di tengah-tengah mereka ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna khairan nasi ba'da Rasulullah SAW Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman. Lihat, sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Wa yasma'un Nabi SAW bidzalik fala yungkirhu, fala yungkiruh. Dan Rasulullah SAW mendengar suara tersebut, beliau tidak mengingkarinya. Siapa yang ngomong tadi? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Lihat, berarti beliau sepakat itu ya. Nah, namanya apa? Namanya takrir. Takrir itu pengakuan, beliau mengakui berarti. Nah, wa fil Bukhari an Muhammad al-Hanafiyah, dalam Sahih Bukhari dari Muhammad bin Hanafiyah, dari Hanafiyah. Nah, qala qultu li abi, aku berkata kepada abi, berarti bapaknya sama Ali bin Abi Thalib ya. Nam qultu li abi, aku berkata kepada bapakku, ayun nasi khairan ba'da Rasulullah sallallahu. Siapakah manusia yang lebih baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakar. Qultu summa man? Kemudian aku berkata, kemudian siapa? Qala summa Umar. Kemudian Umar. Wa khasyitu an yaqula Utsman. Kata Ali, aku khawatir kalau seandainya apa? Kalau seandainya barakallahu fiik, atau kata anaknya tadi, Hanafiyah tadi itu, aku khawatir kalau seandainya beliau mengatakan Utsman. Namanya, karena apa? Karena nanti sebutkan nanti. Ya, padahal ya benar memang. Utsman ketiga memang. Qultu summa anta, kemudian aku mengatakan, kemudian kamu, kata anaknya. Kemudian kamu, wahai bapakku. Qala ma ana illa rajulun minal muslimin. Tidaklah aku melainkan hanya salah seorang dari kalangan kaum muslimin. Tawaduknya beliau. Beliau khalifah juga akhirnya kan. Ali bin Abi Thalib akhirnya khalifah juga, tapi beliau mengatakan beliau enggak mau merekomendasi dirinya. Beliau mengatakan kalau aku ini cuman lelaki dari kalangan kaum muslimin biasa itu loh. Padahal beliau khalifah setelah apa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Na'am. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana katsiran man yaqul. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana katsiran man yaqul, dahulu yang kebanyakan beliau ucapkan, ji'tu ana wa Abu Bakar wa Umar. Masyaallah, seringnya seperti itu. Aku datang bersama Abu Bakar dan Umar. Wa dakhaltu ana wa Abu Bakar dan Umar. Dan aku masuk pun bersama Abu Bakar dan Umar. Wa kharajtu, dan aku keluar, ana wa Abu Bakar wa Umar. Aku, Abu Bakar dan Umar. Akhrajah, lihat ini. Setianya beliau. Rasulullah SAW, Abu Bakar, kemudian Umar. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terbunuh. Ingat gak kisahnya? Sangat mengharukan dan menyedihkan sekali. Jadi waktu itu ketika sholat subuh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang sholat, kemudian ternyata di belakangnya itu ada barakallahu fiik, mantan budaknya Mughirah bin Syu'bah, yaitu Abu Lu'lu' al-Majusi. Membawa senjata semacam apa? Pisau itu. Ditusuklah dari belakang. Cuman waktu itu kan yang namanya di zaman Rasulullah nggak ada lampu, gelap. Kalaupun waktu subuh remang-remang nggak nampak. Tertusuk dengan beberapa tusukan itu, kemudian Umar bin Khattab langsung apa?
berada di pinggir. Nah, imbas ditusuk tersebut beliau hingga wafat, dan sebelum wafat beliau memanggil agar datangkan Aisyah radhiyallahu anha. Karena aslinya setelah Rasulullah, kemudian sebelahnya Abu Bakar, sebelahnya pengennya Aisyah waktu itu untuk dimakamkannya itu. Kemudian karena dialog panjang lebar itu, intinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Aisyah menangis, aslinya dulu itu sebenarnya untuk kami, tapi karena ternyata engkau meninggal duluan, maka dikasihkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya sekarang dimakamkannya kan Rasulullah, Abu Bakar, Umar kan. Aslinya kuburan yang tempatnya Umar itu aslinya pengennya dulu untuk Aisyah itu loh. Paham ya? Lihat itu, semangatnya luar biasa. Maksudnya keutamaannya sangat luar biasa di situ. Aisyah sempat menangis itu ya. Nah, kemudian kisah yang lain. Suatu hari Rasulullah keluar rumah, melihat Abu Bakar dan Umar sedang di luar juga. Ternyata apa sebabnya? Lapar. Lihat itu. Jadi setiap kali ada Abu Bakar dan Umar, Rasulullah juga ikut hadir di situ. Nah, kemudian tanya, "Ma akhrajakum, apa yang bikin kalian keluar rumah?" "Ju' ya Rasulullah." Lapar ya Rasulullah, lihat itu. Itu menunjukkan bahwasanya para sahabat dahulu memang sampai kelaparan seperti itu, dan itu menunjukkan yang perlu kita jadikan apa? Nah, contoh bahwasanya kita harus lebih bersyukur lagi. Karena kita nggak pernah diuji seperti itu kan. Keluar rumah karena lapar nggak pernah. Lapar sekali kemudian sampai nggak pernah lah intinya ya. Alhamdulillah, ini zaman Rasulullah SAW, lihat ini. Abu Bakar wa Umar keluar rumah, kemudian ditanya apa yang menyebabkan kalian keluar rumah? Kata mereka, "Ju' ya Rasulullah." Lapar ya Rasulullah. Masya Allah. Nah, menunjukkan bahwasanya setiap kali Rasulullah ada di situ, Abu Bakar, Umar juga ada. Kita lihat sini. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan latakhatu Abu Bakrin khalilan walakin akhi wa sahibi." Ini penting sekali ini. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya aku menjadikan dari umatku ini seorang kekasih khalil. Khalil itu mendapatkan gelar khullah. Khullah itu kecintaan yang lebih tinggi daripada mahabbah. Paham ya? Niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Tapi akan tapi akhi wa sahibi, adanya hanya saudaraku dan sahabatku. Jadi enggak ada lagi yang gelar khalil, enggak ada lagi. Paham ya? Cuman dua itu saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri. Abi Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan namanya. Di dalam Sahih Bukhari wa Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa 'ala mimbar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Faqal, kemudian beliau cerita, berkata, "Abdun khayyarahullah baina an yu'tiyahu zahratad dunya wa baina ma 'indahu. Fakhtara ma 'indahu." Lihat ini. Ini maksudnya beliau menceritakan tentang beliau sendiri. Jadi beliau menceritakan tentang beliau sendiri di hadapan para sahabatnya. Beliau mengatakan ada seorang hamba yang Allah telah berikan pilihan antara diberikan kepada dia keindahan dunia dan di antara yang ada di sisi Allah Ta'ala. Dia memilih apa? Memilih yang ada di sisi Allah Ta'ala. Siapa ini maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fabara Abu Bakar wa baka. Kemudian di situ Abu Bakar ada, menangis beliau. Abu Bakar menangis dan beliau pun menangis. Wa qala fadainaka bi abaina wa ummahatina. Aku akan menebusmu wahai Rasulullah dengan bapak-bapak kami dan juga ibu-ibu kami. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat tersebut, nah barakallahu fiik, beliau mengatakan fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mukhayyar. Maka di situlah Rasulullah SAW waktu itu beliaulah yang dipilih. Paham maksudnya ya? Beliaulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau milih akhirat daripada dunia itu loh. Dikasih pilihan padahal. Wa kana Abu Bakar a'lamana bihi. Dan waktu itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antara kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna amannan nasi alayya fi malihi wa suhbati Abu Bakar." Masyaallah. Sesungguhnya orang yang paling barakallahu fiik, paling memberikan arti dan juga memberikan karunia kepadaku. Maksudnya orang yang paling setialah namanya kepadaku dalam masalah harta dan juga persahabatannya Abu Bakar. Paling setia, paling memberikan arti, paling amanah itu dalam masalah harta dan juga persahabatan adalah Abu Bakar. Nah, walau kuntu muttakhidan khalilan, kalau seandainya aku menjadikan seorang kekasih, latakhatu Abu Bakrin khalilan, saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kasih. Walakin ukhuwatul Islam, akan tapi adanya hanya persaudaraan
se-Islam. Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. La tubqayanna fil masjid khawkhatun illa khawkhata Abu Bakar, masyaallah. Tidak tersisa di masjid satu pintu pun, nah melainkan pintu Abu Bakar. Khawkhah itu bab pintu. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya barakallahu fi keutamaan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lihat itu. Naam. Wa akhraja Muslim fi sahih, dan Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya an Abdullah bin Mas'ud, ini hampir mirip semua hadisnya. Radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan, walakinnahu akhi wa sahibi, wa qad ittakhadallahu sahibakum khalila." Kalau seandainya aku menjadikan seorang kekasih, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Akan tetapi adanya apa? Dia adalah akhi, saudaraku, wa sahibi, dan sahabatku. Dan sungguh Allah telah menjadikan teman kalian itu adalah kekasih. Siapa maksudnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa fil Bukhari wa Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Amr bin As radhiyallahu anhu, dari hadisnya Amr bin As radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu ala jaishi dzatis salasil. Fa'ataituhu faqultu ayyun nasi ahabu ilai, qala Aisyah. Faqultu minar rijal, qala abuha. Qultu summa man, qala summa Umar Khattab. Fa'adda rijalan, masyaallah. Lihat ini. Dari hadisnya Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika mengutus beliau pada pasukan tentara perang Dhatus Salasil. Paham ya? Kemudian aku mendatanginya, seraya aku berkata, kata Amr bin As ini, berkata kepada siapa? Berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ayun nasi ahabu ilaik?" Siapakah manusia yang paling kau cintai? Qala Aisyah. Dia mengatakan Aisyah. Fakultu, kemudian aku berkata, minar rijal, kalau dari kalangan laki-laki, faqala abuha, bapaknya. Berarti siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Qultu summa man, kemudian aku berkata lagi, kemudian siapa? Qala summa Umar Khattab, fa'adda rijalan. Kemudian Umar Khattab radhiyallahu anhu, dan akhirnya beliau menghitung beberapa lelaki yang lainnya. Paham ya? Nah, seperti itu menunjukkan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nomor 1. Kita lihat keutamaan berikutnya. Wa akhraja Muslimun, dan riwayatnya Imam Muslim juga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkumul yauma sha'iman. Lihat ini. Pertanyaan ini semuanya ada pada Abu Bakar jawabannya. Siapa yang pada hari ini di antara kalian berpuasa? Qala Abu Bakar, ana, aku. Qala faman tabi'a minkum al-yawm janazatan, siapakah di antara kalian yang mengikuti jenazah pada hari ini? Qala Abu Bakar, ana. Qala faman at'ama minkum al-yawm miskinan. Kemudian pertanyaan berikutnya, siapakah di antara kalian yang pada hari ini memberi makan orang miskin? Qala Abu Bakar, ana, aku. Qala faman 'ada minkum al-yawm maridan, siapakah di antara kalian yang mengunjungi orang sakit pada hari ini? Qala Abu Bakar, ana. Semuanya Abu Bakar jawab ana semuanya. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, mastama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Masyaallah, ini keutamaan luar biasa nih ya. Tidaklah terkumpul pada seorang hal tersebut melainkan jaminannya apa? Masuk surga. Dalam sehari itu dia puasa sunnah, plus mengiringi jenazah, plus kasih makan orang miskin, plus mengunjungi orang sakit. Itu kalau terkumpul ada seseorang dalam satu hari tersebut, itu jaminannya surga. Masya Allah, ini berat ya. Kadang-kala kita mungkin dapat satu, tapi yang lainnya belum. Mungkin kita puasanya aja lah, ya. Puasa Senin atau Kamis misalkan ya. Tapi yang lainnya mungkin belum bisa. Atau dapatnya satu, ngasih makan orang miskin. Tapi waktu itu mungkin nggak puasa misalkan. Tapi ini empat-empatnya langsung nih. Semuanya dijawab Abu Bakar yang jawab. Ana. Jaminannya apa? Jaminannya mastama'na fi imri'in illa dakhala jannah. Masya Allah. Tidak terkumpul 4 perkara ini pada seseorang melainkan apa? Dakhala jannah, masuk surga. Masya Allah. Naam. Yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya, masih panjang ini karena hadisnya panjang juga, keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau sebutkan hadisnya panjang sekali. Maksudnya panjang itu ya berbeda-beda riwayatnya, cuman keutamaannya karena sangat banyak, jadi beliau juga menyebutkan banyak juga. Dan karena beliau nomor 1 kan, Abu Bakar, kemudian nanti Umar, nanti Utsman, kemudian baru Ali. Wallahu a'lam bishawab. Nasallaha as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.